Selamat pagi rekan CDU Lab. Perkenalkan, saya Dewi Suma dan pada CDU Info kali ini kami juga membawa kabar baik nih, yaitu CDU Lab berhasil menambah begitu banyak parameter untuk masuk ruang lingkup akreditasi. Salah satunya adalah uji angka endotoksin kuantitatif, di mana parameter uji ini untuk air reverse osmosis hemodialisa dengan metode kinetik turbidimetrik. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bersama dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Febri. Halo Mbak, apa kabar nih? Ya, di mana Mbak Febri ini selaku penyelia laboratorium mikrobiologi ya Mbak ya, dan sudah 13 tahun berkecimpung di dunia laboratorium, baik itu laboratorium lingkungan, farmasi, dan di CDU Lab sendiri tentunya. Oke, kemudian yang kedua ada Pak Pascal. Halo Pak. Halo, selamat pagi juga Bu. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Dimana Pak Pascal ini selaku konsultan endotoksin ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian kita akan bahas nih pada kali ini sebenarnya uji angka endotoksin kuantitatif itu yang bagaimana sih sebenarnya? Nah, apalagi nih infonya, CDU Lab itu merupakan laboratorium pertama di Indonesia yang uji angka endotoksin kuantitatifnya itu terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Oke, langsung aja ya. Mungkin bisa dibantu sebenarnya apa sih itu endotoksin? Nah, mungkin saya boleh jawab Ibu Dewi ya. Jadi memang akhir-akhir ini endotoksin itu sangat menjadi tren. Banyak sekali permintaan dari rumah sakit mengenai pengujian endotoksin itu sendiri. Tapi sebetulnya apa sih endotoksin? Apakah kebanyakan masyarakat kita atau bahkan dari pihak rumah sakit itu sudah mengerti dan memahami sebetulnya endotoksin itu apa? Kalau kita lihat endotoksin itu sebetulnya adalah salah satu bagian dari yang namanya disebut sebagai pirogen. Gitu. Pirogen itu apa? Kalau kita membedah kata pirogen itu diambil dari kata pyro. Nah, pyro itu apa? Pyro itu artinya api. Ya, dan api itu identik dengan apa? Dengan panas. Gitu. Jadi kemungkinan adanya endotoksin itu akan mengakibatkan terjadi reaksi yang namanya reaksi pirogenik. Oh, bisa bikin panas gitu. Betul, ya Pak, jadi ya? bisa meningkatkan suhu tubuh pada pasien khususnya. Betul, meningkat. Dan sebetulnya itu yang tidak kita inginkan terjadi pada pasien. Betul ya, karena pasien kan tidak memiliki sistem imunitas sebaik orang pada umumnya. Iya, benar. Gitu. Dan ketika kita membedah lagi pirogenik itu sebetulnya apa aja sih pirogen itu? Nah, substansi pirogenik ini sebetulnya bukan hanya endotoksin, tapi juga termasuk bakteri gram positif, Mycobacter, dan juga virus. Tetapi menurut FDA, endotoksin itu merupakan salah satu jenis pirogenik yang memiliki toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pirogen lainnya. Gitu. Jadi kemampuan dia untuk menyebabkan reaksi pirogenik dalam bentuk demam dan menggigil itu jauh lebih tinggi. Oh gitu. Seperti itu. Baik. Kemudian apa sih korelasinya antara bakteri endotoksin sendiri dan ARL hemodialisa? Oh ya, kalau saya coba jawab ya Mbak. Iya. Untuk korelasi antara air RO dan hemodialisa ini dengan endotoksin ini ya terkait tadi fungsi dari air RO hemodialisa ini kan nantinya untuk cuci darah untuk pasien-pasien gagal ginjal ya biasanya. Nah di situ pastikan otomatis air itu akan masuk ke dalam tubuh. Nah diharapkan air yang masuk ke dalam tubuh pasien ini merupakan air yang dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang bagus, sehingga apa benar-benar dihindari sebisa mungkin, seminim mungkin, atau kalau perlu tidak perlu ada namanya endotoksin ataupun partikel-partikel lain yang bisa berbahaya untuk pasien. Di situ korelasinya. Karena apa? Adanya RO hemodialisa ini apabila dia mengandung endotoksin, maka nanti akan berakibat memberikan efek buruk untuk pasien. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pascal tadi, di mana air hemodialisa ini apabila mengandung endotoksin, ini pasti nanti akan menimbulkan efek negatif untuk pasien. Itu mungkin bisa jadi demam, bisa jadi hipotensi, bisa jadi juga nanti ada kerusakan jaringan, termasuk juga nanti adanya perbedaan fungsi dari trombosit seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin air hemodialisa yang dipakai oleh pasien ini memang benar-benar dengan kualitas yang baik. Gitu. Jadi ini penting banget ya untuk uji endotoksin karena ini juga berpengaruh seberapa bahaya atau potensi resikonya terhadap pasien atau pengguna hemodialisa sendiri gitu ya. Betul, kalau mungkin saya boleh menambahkan, pasien yang menerima terapi cuci darah itu menurut CDC ya, CDC itu adalah Center for Disease Control and Prevention,
itu pasien cuci darah itu bisa terpapar sampai 600 liter air selama proses terapi. Artinya semakin tinggi juga resiko terpaparnya pasien tersebut akan endotoksin. Jadi dalam hal ini memastikan keamanan air yang kita gunakan tentunya untuk terapi hemodialisa itu menjadi sangat vital dan sangat penting untuk tentunya menjaga patient safety. Iya. Oh begitu, baik. Kemudian nih, setelah kita tahu betapa pentingnya uji endotoksin untuk RO hemodialisa, nah kalau pengujian itu kan banyak ya metodenya. Kalau untuk endotoksin sendiri itu metodenya yang bisa dipakai apa aja ya? Kalau kita bicara metode, tentunya pasti kita mengacu kepada sesuatu referensi. Tergantung nih, laboratorium mau menggunakan referensi apa. Referensi global yang paling sering digunakan itu adalah dari US Pharmacopeia. Gitu. Pharmacopeia adalah lembaga yang memang membuat regulasi dan referensi-referensi terkait dengan metodologi. Iya. Betul. Jadi nggak hanya US saja, ternyata Japan pun ada Pharmacopeia-nya, ternyata European pun juga ada Pharmacopeia-nya. Betul. Nah, ketika laboratorium mau memilih nih, saya mau pakai metode yang mana, gitu. Ambil referensi dari Pharmacopeia. Kalau di Pharmacopeia nggak cukup, ambil dari AMI-ANSI. Gitu. Tetapi ada dua kelompok besar metode yang dijabarkan di dalam Pharmacopeia tersebut. Yang pertama adalah gel clot. Yang kedua adalah photometric quantitative test. Dari namanya aja udah berbeda ya. Yang satu ada kuantitatif nih. Berarti yang gel clot ini apakah kualitatif? Pertanyaannya biasanya seperti itu ya. Jadi kalau untuk gel clot sendiri, mungkin Bapak Ibu yang bekerja di laboratorium sudah familiar ya dengan metode gel clot. Metode gel clot umumnya disebut sebagai limit test. Gitu. Jadi kita hanya mendeteksi ada atau tidak. Gitu. Sedangkan photometric quantitative test itu mengukur seberapa tinggi atau ada berapa sih konten endotoksin di dalam sampel kita. Dan ini bisa dilakukan dengan dua cara, turbidimetrik ataupun kromogenik. Oh gitu. Jadi jelas berbeda ya antara tadi fotometrik dan gel clot ya. Kalau di gel clot itu hanya mendeteksi nih ada atau tidaknya. Tetapi kalau yang di fotometrik tadi itu kita bisa mengukur, tahu nih angkanya berapa hasilnya gitu ya. Betul. Oke. Kemudian kalau di CDU Lab sendiri pakai metode yang mana nih Mbak? Kalau di CDU Lab ya Mbak, kebetulan kita pakai kinetic turbidimetrik. Jadi berdasarkan dari referensi tadi, kita sudah pernah mencoba untuk gel clot juga. Dari situ, atas dasar itu, dari lab akhirnya mengetahui, oh ternyata dengan gel clot ini kita akan menghasilkan nilai lebih dari dan kurang dari. Nah, dari situ, sebagai analis nih, kalau saya memposisikan diri sebagai analis, pasti akan ada pertanyaan, lebihnya berapa sih? Kurangnya berapa sih? Dari situ, akhirnya kita akan tahu nih, loh berarti kita lebihnya berapa, kurang di berapa, kita tidak punya angka pasti di situ. Akhirnya kami memutuskan untuk beralih ke kinetik turbidimetrik ini, dimana dengan metode ini kita akan benar-benar tahu nilainya itu di berapa EU per milinya, seperti itu. Jadi kita pakai metode kinetik turbidimetrik untuk di CDU Lab. Oke Mbak, terima kasih penjelasannya. Kemudian tadi kan disebutkan tuh ada kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Itu memang perbedaannya apa ya? Kalau untuk menjawab pertanyaan ini mungkin baiknya kembali lagi ke referensi Pharmacopeia tadi. Gitu. Kalau kita lihat kualitatif, tentu saja hasilnya hanya pass or fail. Kita nggak tahu dia dilakukan di sensitivitas berapa, ya kan? Antara dia pas, bagus, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ya. Yang kedua, apabila dilakukan secara semi kuantitatif, maka nanti laboratorium akan mendapatkan hasil seperti yang tadi Mbak Febri bilang, kurang dari atau lebih dari. Karena gel clot itu tidak bisa menunjukkan berapa nilai akurat terkait dengan endotoksin konten di dalam sampel kita. Gitu. Pertanyaan sekarang, kalau kurang dari, apakah sudah cukup baik informasinya untuk rumah sakit? Apakah sudah cukup bermanfaat? Kalau lebih dari, misalnya lebih dari 0,25 misalnya, seberapa besar lebih darinya? Dia 1 kah? Dia 2? Dia 10? Apakah dengan perbedaan endotoksin konten antara 2, 10, dan 15 akan ada perbedaan antara rumah sakit ketika mau memilih bagaimana cara melakukan maintenance alat untuk hemodialisanya? Itu terkait dengan pengambilan keputusan rumah sakit untuk melakukan maintenance. Ketiga adalah kuantitatif, di mana kita dapat betul-betul tahu pasti berapa angka endotoksin di dalam sampel kita. Entah itu 0,25, entah 0,5, entah itu 2, kita tahu pasti. Dan tentunya informasi yang akurat ini sangat bermanfaat bagi rumah sakit juga dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Apakah alatnya masih layak untuk digunakan untuk terapi cuci darah?
ataukah ternyata memang harus dilakukan cleaning terlebih dahulu. Nah, semua dikembalikan ke rumah sakit. Seperti itu. Oke, jadi sebetulnya juga penting ya kita tahu angka hasil absolutnya dari pengujian endotoksin itu untuk maintenance alat salah satunya. Betul. Gitu. Oke, kemudian dari Mbak Febri sendiri, kenapa sih pilih kuantitatif, apa nih yang melatar belakanginya? Nah, kalau dari CDU Lab ya, kita sebagai analis itu kenapa kita pilih kuantitatif? Tadi, dengan latar belakang pengujian di semi kuantitatif yaitu gel clot, kita tidak bisa mengetahui angka pasti dari endotoksin itu berapa. Yang pertama, latar belakang jelas keselamatan pasien yang kita utamakan. Dengan mengetahui angka pasti ada di berapa EU, kita akan bisa lebih menjamin dari keselamatan pasien terkait dengan kadar endotoksin yang ada dalam air hemodialisanya. Yang kedua, terkait maintenance. Dengan mengetahui nilainya, memang dalam regulasi dikatakan kurang dari 2 atau dalam batasan 2, tetapi ketika kita tahu angka pasti, dia di berapa sih? Di 2, di 4, di 0,05, di 0,25. Itu pasti nanti akan pengaruh ya Pak sama maintenance dari alat itu sendiri. Jadi dengan nilai pasti kita akan membantu dari customer kita untuk melakukan maintenance dari alat mereka. Yang ketiga, sebagai analis, kita pasti ingin memberikan hasil yang benar, meskipun tidak 100% benar, tetapi benar-benar mendekati benar. Dengan itu yang lebih lengkap di pengujian turbidimetrik ini, itu kita sebagai analis akan yakin yang kita keluarkan hasil ini merupakan hasil yang benar. Seperti itu. Jadi, dalam satu kali jalan, kita ada 3 keuntungan yang menjawab dari latar belakang kenapa kita pilih ini, sehingga kita yakin apa yang kita keluarkan ini menyangkut orang banyak, terutama untuk keselamatan dari pasien ini sendiri. Karena mengingat ya, namanya air hemodialisa ini untuk cuci darah, dan bisa jadi nih ya, sorry to say ya, itu yang bisa pakai itu mungkin orang yang kita kenal. Jadi bisa jadi tetangga kita, teman kita, atau siapa, sorry to say ya, harus seperti ini. Tapi dari situ merupakan latar belakang utama kami untuk menggunakan metode ini, seperti itu. Betul. Tadi ada pernyataan menarik sih dari Mbak Febri, Bu Dewi, menurut saya adalah terkait dengan nilai absolut dari endotoksin konten di dalam sampel dan hubungannya dengan maintenance alat, dan juga pada akhirnya adalah keselamatan pasien. Dengan menggunakan data kuantitatif, ini memungkinkan sebetulnya rumah sakit melakukan yang namanya trending, Mbak. Iya. Gitu. Trending ini untuk apa sih? Kalau misalkan tadi disebutkan baku mutunya adalah 2. Gitu. Kalau kita pakai kualitatif, kita hanya tahu di bawah 2 atau di atas 2. Jadi sifatnya korektif, bukan sifatnya preventif. Tapi kalau kita menggunakan data yang sifatnya kuantitatif, kita bisa menurunkan tingkat deteksinya. Yang tadinya mungkin di 2, kita bisa turunkan sampai ke hampir mendekati 0. Jadi seberapa kecil pun nilai endotoksinnya pasti akan dapat terpick up atau terdeteksi oleh alat. Betul. Nah, hubungannya apa dengan rumah sakit? Jadi ketika akan terjadi kenaikan tren nilai endotoksin dari minggu ke minggu atau bahkan dari bulan ke bulan, bisa diantisipasi. Nanti akan menjadi alert. Alert limit nih, alertnya buat rumah sakit untuk segera melakukan preventif. Tujuannya preventif apa? Tentunya ya kita dapat mengontrol kembali, ya kan, kadar endotoksin di dalam air tersebut. Khususnya terhadap mesin reverse osmosis ya, gitu. Dan kita juga nggak perlu menunggu sampai dia terkontaminasi lagi, ya. Gitu, nggak perlu korektif, kita langsung preventif aja. Tentunya selama proses korektif kan ya mungkin operasional cuci darah akan jadi berhenti. Siapa yang dirugikan? Nggak cuma rumah sakit, tapi pasien yang jelas pasien ya Pak ya. Itu sih tadi pernyataan menarik yang saya tangkap dari Mbak Febri. Oke, tadi menyinggung dari rumah sakit sendiri ya Pak. Kalau di rumah sakit itu kan ada regulasi seperti PMK 2 tahun 2000, sama sebelumnya itu ada PMK 7 tahun 2019. Nah, di PMK 2 sendiri itu kan tidak menyebutkan untuk uji endotoksin. Nah, ada beberapa isu karena di PMK 2 itu tidak disebutkan, itu ada yang menganggap berarti tidak wajib untuk diujikan. Jadi sebenarnya itu wajib nggak sih atau gimana nih? Oke. Mungkin untuk menjawab itu juga kita bisa lihat dari 2 sisi nih, Bu Dewi. Sisi yang pertama dari sisi regulasi. Betul bahwa semenjak terbitnya PMK 7 tahun 2019, itu tren permintaan endotoksin langsung pick up, langsung tinggi sekali. Karena memang ini menjadi suatu hal yang mandatori bagi rumah sakit untuk melakukan pengujian endotoksin. Betul. Akan tetapi, muncul PMK 2
Betul tadi yang seperti itu disampaikan oleh Bu Dewi. Itu tahun 2021 ya kalau Iya, nggak salah. Apa 2021. saya juga agak lupa. 2021 ya. Memang ternyata di situ ada di dalamnya air minum, air bersih, dan juga air limbah. Semuanya berhubungan dengan lingkungan. Pertanyaannya kok air untuk dialisa nggak ada ya? Ya, itu gimana tuh Pak? Gitu kan ya. Tapi yang harus kita lihat lagi adalah pertama, itu tercantum di dalam standar akreditasi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Bahwa salah satu persyaratan untuk ruangan hemodialisa untuk pengujian mikrobiologi adalah angka lempeng total dan juga endotoksin. Gitu. Dilihat dari sisi yang kedua, air minum, air limbah memang berbahaya. Tapi kalau kita melihat kritikalnya, pasti lebih kritikal air untuk hemodialisa. Betul, karena pada dasarnya air tersebut nanti akan kita campurkan dengan darah dari pasien yang kemudian akan difiltrasi. Gitu. Dan tadi dilihat dari jumlah volumenya aja, itu udah sangat tinggi sekali, bisa mencapai 600 liter pada setiap terapi proses cuci darah. Jadi dilihat dari regulasi, pasti masih masuk dalam standar akreditasi. Dilihat dari criticality, tentunya itu lebih kritikal juga. Nggak kalah kritikalnya dengan sampel-sampel air lain yang masuk dalam PMK 2. Gitu. Nah, bagi rumah sakit yang memang ingin memahami lebih lanjut apakah PMK 7 itu masih berlaku, sebetulnya Kemenkes pernah melakukan sosialisasi, Bu. Itu, sosialisasi secara online ya. Online, Betul, ya. betul. Itu bisa dilihat di YouTube juga. Di mana di situ dinyatakan bahwa walaupun PMK 2 sudah berlaku, bukan berarti PMK 7 itu tidak berlaku. Jadi untuk sampel-sampel yang tidak ada di PMK 2, tapi sifatnya kritikal, PMK 7 itu masih berlaku secara parsial. Gitu, dan ini bisa dicari di YouTube juga, sosialisasi oleh Kementerian Kesehatan itu sendiri. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Iya, ya. Nanti untuk rekan CDU Lab yang pengen tahu ini sosialisasinya di mana, nanti kami cantumin di link di bawah ini ya. Oke, bicara tentang regulasi. Nah, uji endotoksin sendiri itu periode pengujiannya tuh berapa kali sebulan, minggu, atau per semester? Gimana nih? Oh ya, itu terkait untuk frekuensi ya Mbak ya. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Pascal, itu kan ada beberapa baku mutu yang menyebutkan tentang endotoksin. Dari PMK 2 memang tidak disebutkan, tetapi di PMK 7 ini disebutkan dengan jelas bahwa pengujian untuk air hemodialisa ini 1 bulan sekali. Itu wajib. Dan di standar akreditasi rumah sakit pun juga disebutkan bahwa pengujian air hemodialisa ini 1 bulan sekali dilakukan. Dan itu terkait dengan parameter angka kuman serta angka untuk endotoksin. Jadi ada 2 parameter ini yang diujikan dalam 2 regulasi tersebut, dan itu wajib diuji dalam 1 bulan sekali jika menurut PMK 7 dan standar akreditasi dari rumah sakit. Seperti itu. Oke, seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Febri nih, ada angka kuman, ada nilai endotoksin. Nah, itu korelasinya apa nih antara endotoksin sendiri dan ada dan tidaknya pertumbuhan kuman sendiri? Gimana? Jadi mungkin kembali lagi ke definisi endotoksin itu. Endotoksin itu apa sih? Endotoksin itu adalah rantai lipopolisakarida yang berada di outer membran dari bakteri gram negatif. Gitu ya. Jadi memang adanya di bakteri gram negatif nih. Dan dia baru dilepaskan ke dalam air ketika terjadi lisis. Jadi si bakteri gram negatifnya ini mati. Dia mati, rantai lipopolisakarida itu akan masuk ke dalam air. Ya. Jadi kadang masih banyak orang yang bingung antara kultur hidup mikroba dengan endotoksin, betul ya? Iya. Kadang-kadang dikategorikan gini, oh kalau dia steril nggak ada pertumbuhan bakteri, berarti endotoksin sudah pasti nggak ada dong. Oh, padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu, karena kita berbicara endotoksin itu adalah rantai lipopolisakarida. Ketika bakteri mati, rantainya masih tetap ada. Jadi dia adalah bagian dari debris sebetulnya. Ya. Gitu. Jadi belum tentu kalau misalkan kita uji angka lempeng total, oh tidak ada pertumbuhan nih. Belum tentu endotoksinnya juga nggak ada. Nggak ada. Nah, betul. gitu. Dan sebaliknya ya Mbak Ya, Febri ya. ya, Saya nggak tahu nih, mungkin Mbak Febri kan setiap hari kerja di lab nih, Iya. pernah menemukan kasus-kasus seperti itu nggak sih? Di mana Iya. angka lempeng totalnya rendah. Iya. Ya kan total kumannya rendah, tapi endotoksinnya tinggi. Iya. Dan sebaliknya, boleh sharing Ya, Mbak? makanya ini saya ketawa Pak, karena ternyata memang dalam kasus sehari-hari sebenarnya kita kan tiap hari menguji, jadi kita tahu kondisi realnya sampel itu seperti apa. Dalam setiap pengujian itu kadang itu
tidak selalu namanya endotoksin tinggi maka ALT tinggi, ALT rendah maka endotoksin juga rendah. Hal ini tuh kadang berkebalikan, bisa jadi ALT-nya tinggi tapi ternyata endotoksinnya rendah, ataupun endotoksinnya tinggi tapi ternyata ALT-nya rendah. Itu tidak selalu, karena apa? Pertama, kita lihat dari asal muasal endotoksin ini sendiri. Endotoksin ini merupakan lipopolisakarida yang lisis, jadi pecah. Jadi dia partikel, bukan bakteri, bukan koloni ataupun bukan bakteri. Dari situ kita tahu ketika kok ALT-nya tinggi tapi endotoksinnya rendah, bisa jadi bakteri-bakteri yang tumbuh ini bukan bakteri yang bisa memproduksi endotoksin. Kayak tadi, endotoksin kan jelas di bakteri gram negatif Gram ya negatif, Pak ya. betul. Nah, seperti itu. Bisa jadi dia gram positif dan dia tidak memproduksi endotoksin seperti itu. Tapi bisa juga dengan bakteri yang rendah tetapi nilai endotoksinnya bisa tinggi. Kenapa? Mungkin dengan perlakuan RO ini si bakteri mati. Tapi kan matinya ini kenapa? Mungkin bisa jadi matinya si bakteri ini tuh karena dia hancur. Lah, hancurnya bakteri pasti kan ada hancurnya juga dari lipopolisakarida dari dinding sel, bisa jadi seperti itu. Jadi hal itu kalau memang dia bakterinya merupakan bakteri produksi dari endotoksin, dia bisa menambah dalam jumlah dari endotoksin di air tersebut. Jadi ada kemungkinan juga ALT-nya rendah tetapi endotoksinnya ini tinggi. Jadi memang kasus-kasus yang kita hadapi ketika kita menguji itu memang bermacam-macam. Jadi tidak bisa disimpulkan ALT tinggi berarti endotoksin tinggi, ALT rendah berarti endotoksin rendah juga. Oleh karena itu perlu dilakukan uji dua-duanya, dan dua-duanya ini terutama untuk endotoksin itu memang harus dengan metode yang benar-benar tahu angka pasti sih berapa dan dengan quality control yang memang baik tentunya dan lengkap. Jadi dari customer ataupun dari pemilik sediaan endotoksin sediaan reverse osmosis ini jadi benar-benar yakin hasil yang mereka punya itu hasil yang benar seperti itu. Jadi nggak bisa dipakai sebagai indikator ya Mbak? Nggak bisa dipakai sebagai indikator. Iya, Gitu. jadi perlu dicek dua-duanya makanya ini nggak bisa dicek satu aja kayak Iya, gitu. betul. Jadi memang secara teori sama realitanya match nih. Etching, oke. Jadi nggak selalu sama ya tadi ya, benar-benar harus tahu dua-duanya biar kembali lagi biar tahu cara preventifnya gitu ya. Oke, tadi udah banyak nih dijelaskan tentang endotoksin, korelasinya dengan air OHD itu apa, kemudian seberapa penting, kemudian kenapa sih harus hasil absolut gitu ya. Nah, misalnya ini ada rekan CDU Lab mau mengujikan air RO hemodialisanya, itu gimana sih caranya Mbak? Kalau untuk pengujian RO hemodialisa terutama untuk parameter endotoksin di CDU Lab ya, yang jelas itu nanti boleh ada dua cara. Boleh dengan sampling atau disampling dari tim CDU Lab. Kita ada tim sampling, jadi kita bisa sampling ke lokasi, jadi nggak perlu khawatir untuk jaminan mutu sampling ataupun kompetensi ya, karena petugas kita sudah kompetensi untuk yang sampling. Kemudian juga bisa diantar kok ke lab langsung melalui customer service. Jadi ada dua pelayanan yang kita layani di CDU Lab seperti itu, selama dia benar-benar masih memenuhi untuk syarat dan ketentuan dari sampel itu sendiri, karena pasti tiap sampel, tiap parameter punya perlakuan agar kualitas si sampel itu masih tetap baik. Tadi disebutkan ada persyaratan dan ketentuan. Nah, apa aja nih persyaratan dan ketentuannya? Kalau untuk persyaratan dan ketentuan dari sampel endotoksin ini sendiri, yang jelas satu, karena dia endotoksin itu bukan bakteri. Jadi bukan hanya wadahnya harus steril, tapi dia harus free pirogen, free endotoksin dari wadahnya seperti itu. Jadi pastikan wadah yang digunakan itu merupakan wadah free pirogen atau free endotoksin. Sebagai informasi saja ya ini, karena endotoksin atau pirogen ini tidak bisa hancur hanya dengan pemanasan autoklav. Jadi dia memang ada perlakuan khusus untuk agar si endotoksin ini hancur, sehingga kita tidak bisa hanya menggunakan wadah steril. Jadi benar-benar harus menggunakan wadah free pirogen. Ini sebagai informasi untuk calon-calon customer ataupun customer kita. Yang kedua, yang jelas pH, rentang pH yang bisa diterima untuk pengujian itu adalah 4-8. Kenapa begitu?
Salah satunya adalah untuk kualitas dari sampel itu sendiri. Jadi untuk pembacaan itu pada range pH tersebut itu valid. Sementara untuk yang lainnya pasti harus dilakukan dengan pengenceran. Di sini CDU Lab menghindari adanya nilai pengenceran. Karena apa? Pasti tidak akan menghasilkan nilai yang sebenarnya, meskipun bisa dengan pengenceran, tapi kita menghindari itu agar benar-benar nilai yang didapat memang nilai dari sampel itu sendiri. Yang kedua, kenapa kita membatasi pH? Seperti dalam baku mutu dari air hemodialisa sendiri kan ada standar pH. Jadi kita tidak menerima pH yang terlalu rendah ataupun pH yang terlalu tinggi. Harus sesuai range. Kenapa? Karena kita ingat lagi air hemodialisa ini nanti masuk kok ke pasien. Bayangkan aja jika air ini pH-nya terlalu rendah ataupun pH-nya terlalu tinggi dan itu masuk ke darah pasien, apakah itu tidak berbahaya? Nah, jadi saya ada latar belakang di situ kenapa kita menentukan pH-nya di sekitaran itu dan sekitaran itu. Yang ketiga, kembali lagi ke maintenance. Dengan pH segitu, jika ada semacam tidak masuk data atau gimana dari maintenance itu akan perlakuannya akan lebih mudah. Jadi mengubah, menaikkan atau menurunkan pH-nya juga tidak terlalu sulit. Jadi dengan pH stabil, nilai endotoksinnya oke, maka maintenance-nya juga akan lebih mudah. Dari saya sih itu. Kemudian ini yang paling penting adalah waktu tunda. Jadi sebisa mungkin ketika setelah sampling segera dilakukan pengujian agar nilainya benar-benar sesuai dengan nilai saat itu. Jadi nilai kuantitatif saat itu. Ketika nanti ada penundaan itu maksimal di 24 jam dan itu harus disimpan dalam suhu dingin ya. Kalau ini jadi semacam dia distabilkan dengan suhu dingin sehingga nilainya itu tidak berubah seperti itu. Karena dengan penundaan pasti kan namanya partikel pasti akan ada perubahan di situ. Seperti itu sih. Saya sepakat sih sama Mbak Febri yang disampaikan bahwa kriteria sampel itu sangat penting terhadap pengaruhnya ya terhadap akurasi hasil pengujian. Gitu. Sampel itu kalau kita mengacu ke ISO betul seperti yang Mbak Febri sampaikan itu harus dalam kurun waktu 24 jam. Dan penyimpanannya pun harus di 2 sampai 8. Gitu. Karena kita bicara air ini bukan air yang steril ya, Mbak. Iya. Kalau disimpan di suhu yang panas, yang di suhu optimal bakteri itu tumbuh, ya akan terjadi pertumbuhan bakteri mungkin di situ yang akan mengakibatkan kenaikan nilai endotoksin. Kalau terjadi kenaikan tentunya apa sih yang kita bilang jadinya false positif? Iya. Merugikan siapa? Merugikan rumah sakit. Karena hasilnya harusnya kualitasnya oke, akhirnya mereka nyatakan oh ternyata ini terkontaminasi endotoksin. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan terlalu lama endotoksinnya malah akan hilang. Gitu. Kalau hilang artinya apa? False negatif. Yang dirugikan siapa? Rumah sakit dan pasien. Gitu. Jadi the whole concept of our conversation itu tentang patient safety. Gitu. Dan rasanya tadi yang seperti Mbak Febri sampaikan terkait dengan pH, itu artinya sudah dilakukan pengujian pH oleh petugas sampelnya CDU ya Mbak ya? Ya, jadi kalau untuk pH ini kita ada 2 filter. Di lokasi kita melakukan uji pH, jadi ketika itu masuk baru kita bawa ke lab. Di lab pun kita akan lakukan uji pH kembali. Jadi itu benar-benar kita yakinkan bahwa yang kita uji dalam range pH tersebut kayak gitu. Jadi kita benar-benar ya tadi meminimalisir adanya pengenceran. Jadi nilai yang kita dapatkan itu benar-benar nilai yang benar saat dilakukan pengujian itu. Seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi kita tuh tahu seberapa penting uji endotoksin, seberapa penting juga kita dalam menangani sampel endotoksin tersebut ya, untuk agar hasilnya tuh sesuai pada saat di sampling tentunya ya. Saat dianalisa. Oke, jadi match ya antara kedua ini ya. Oke, dan untuk estimasi hasil uji endotoksin sendiri di CDU Lab itu 10 hari kerja ya Mbak ya, benar ya? Kalau di CDU Lab ini untuk endotoksin karena kita ada paketnya bareng dengan ALT ya Mbak ya, itu kita 10 hari kerja. Itu dari analisa termasuk beberapa untuk jaminan mutu internal sampai ke sertifikat hasil uji selesai. Seperti itu. Oh, baik. Itu paling lama ya Mbak ya. Itu paling lama berarti bisa lebih cepat ya Mbak ya? Ya, kalau memang bisa lebih cepat dengan proses lebih cepat ya insya Allah bisa lebih cepat. Kemudian nih setelah kita cukup banyak berdiskusi, kira-kira apa sih kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Kesimpulan dari saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama menyadari bahwa patient safety itu bermulai dari kita. Karena kalau kita bicara pasien ini bisa siapa aja. Bisa kita sendiri,
bisa keluarga kita, bisa kerabat kita, dan orang-orang lain yang mungkin kita kenal. Dan tentunya kita menginginkan perawatan yang baik dan juga aman tentunya bagi orang-orang yang kita kenal ini dan masyarakat secara umum. Gitu. Jadi terkait dengan pembicaraan hari ini, yuk kita sama-sama mulai untuk menjamin bahwa air yang kita gunakan untuk pasien cuci darah itu aman sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para pasien penerima terapi cuci darah. Oh iya, bener banget itu Pak. Kita harus mengutamakan keamanan ya Pak ya. Oke, kemudian kalau dari Mbak Febri gimana nih kesimpulannya? Kalau dari saya, yang jelas kenapa kita pilih endotoksin kuantitatif, ya kita menjawab semua latar belakangnya. Latar belakang dari keselamatan pasien, jelas. Yang kedua dari kemudahan maintenance, ketiga dari jaminan mutu dari analisnya. Dan yang pasti kenapa kita mendaftarkan ini ke akreditasi kan, itu agar apa yang kita hasilkan itu benar-benar hasil pengujian yang berkualitas, dan itu demi melayani untuk customer-customer CDU Lab. Jadi menurut saya ketika ini didaftarkan ke komite akreditasi, kemudian kok alhamdulillah terakreditasi oleh kan, itu bukan hanya untuk internal kita, tapi benar-benar untuk customer, untuk pasien, dan untuk banyak orang. Oke, kita tidak langsung di pengolahan alat, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi hal baik untuk yang lainnya di sekitar kita. Kalau saya seperti itu. Ya, untuk jaminan mutu yang jelas ya Mbak ya kalau untuk akreditasi ini. Oke, luar biasa. Terima kasih atas kesimpulannya Pak Pascal, Mbak Febri. Nah, saya senang banget nih perbincangan kali ini tuh rasanya kayak daging banget ya. Dan kita jadi tahu bagaimana sih uji angka endotoksin kuantitatif yang sebenarnya, dan rekan-rekan jadi tahu dan yakin bersama CDU Lab untuk uji endotoksinnya, karena CDU Lab merupakan laboratorium pertama di Indonesia yang uji angka endotoksinnya terakreditasi dengan metode kinetik turbidimetri. Nah, info juga nih buat rekan-rekan CDU Lab kalau mau uji endotoksin maupun uji kualitas lingkungan lainnya, baik itu lingkungan hidup, kesehatan lingkungan maupun periksa uji lingkungan kerja, itu bisa menghubungi customer service CDU Lab atau bisa berkunjung ke website CDU Lab. Dan untuk estimasi hasil ujinya itu 10 hari kerja, bahkan bisa lebih cepat untuk uji endotoksin tentunya dan pengujian yang lainnya. Apalagi nih rekan CDU Lab juga bisa memantau sampai mendownload laporan hasil pengujian, diakses secara online di website CDU Lab. Baik, terima kasih rekan CDU Lab. Sampai jumpa di CDU Info selanjutnya. Dah.